Kalau Jabar cerah, apa maknanya, Kang? Kalau saya tanya sekarang ya, masa depan yang diinginkan, masa depan yang seperti apa, satu kata. Udah langsung tuh, cerah. Itulah jadi selalu ada solusi menurut saya selama pemimpin itu turun langsung di lapangan, koordinasi apa persoalan utamanya. Udah biasa, dulu jadi wali kota aja dianggap ini, dianggap itu, dibilang wali konten, nggak ada urusan. Saya cinta sama kota ini, saya lakukan terbaik apapun demi kota ini. Ini barangkali sudah saatnya saya cerita ya. Oke, boleh. Dulu itu ketika mau maju jadi wali kota Bogor, saya nggak punya uang juga. Yang salah dipahami oleh publik adalah bahwa wali kota melaporkan Habib Rizik Syihab. Yang terjadi dan faktanya adalah Kang Bima Arya, Wali Kota Bogor periode 2014-2024, Ketua DPP PAN, Partai Amanat Nasional, dan bakal calon Gubernur Jawa Barat. Amin. Assalamualaikum, Kang Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, dan Kang Bima juga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kang, masih terus lari ya? Masih dong. Masih? 5 hari seminggu. 5 hari seminggu? Kadang 6 hari, minimal 5 hari seminggu. Oke, di mana? Di Bogor-Bogor aja atau? Kalau lagi di Bogor ya seputar rumah, kebun raya, di mana. Kalau lagi di luar kota ya pasti di sekeliling tempat nginap lah. Iya. Kenapa sih Kang pilih lari olahraganya? Kan banyak ada sepeda, ada golf gitu kalau pejabat-pejabat. Kenapa harus lari? Perlu teman. Sepeda juga nggak asik kalau sendirian. Yang bisa sendiri. Rame. Kapan aja, di mana aja, ya lari. Oke, yang paling gampang gitu ya. Murah meriah. Pakai tinggal modal sepatu lari aja, baju olahraga selesai. Sepeda kan ribet persiapannya. Golf apalagi mahal. Tapi ya kita tahu Kang Bima ini doktor politik, doktor ilmu politik. Dan olahraga itu kan kerap kali menjadi rujukan filosofi untuk politik begitu kan. Kalau lari apa sih filosofinya untuk politik? Persamaan lari dan politik adalah harus kuat maraton. Jangan hanya sprint. Jadi dalam politik itu ada orang yang semangat, lari cepat, masuk finish, tapi juntai. Tapi kalau kita kuat lari maraton panjang, maka waktu pengabdian kita bisa panjang, asal fit stamina jiwa dan raga. Berpolitik itu sama kayak lari, harus siap jiwa dan raga. Jangka panjang, nggak boleh jangka pendek ya. Tujuannya misalnya hanya untuk 5 tahun. Iya. Berpolitik itu seumur hidup gitu. Itu satu gitu ya. Dan yang kedua, lari sama politik itu persamaannya adalah sama-sama musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Lari itu kan bagaimana kita bisa mengatasi rasa malas. Latihan, rasa nggak sanggup ketika membayangkan di depan nanjak. Iya. Sama. Berpolitik juga begitu. Mengatasi rasa ego kita, kepentingan pribadi kita dan lain-lain. Jadi musuh terbesar kita baik di politik maupun lari adalah diri kita sendiri. Oke, menarik. Bisa jadi ini juga ya, rumusan juga itu. Kang, masih soal lari nih. Lari ke Pilgub Jabar 2024. Akang kan bawa tagline Jabar cerah. Kalau ditanya saya pribadi nih, saya lebih suka dengan tagline Kang Bima di Pilwalkot Bogor di tahun 2013, kemudian di periode keduanya. Bogor bisa sama Bogor berlari ya. Lebih kena gitu Kang menurut saya Kang, dua tagline itu. Kalau Jabar cerah apa maknanya Kang? Kalau saya tanya sekarang ya, masa depan yang diinginkan, masa depan yang seperti apa, satu kata. Udah langsung tuh, cerah. Itulah sesimpel itu, sesederhana itu. Semua kan tentang masa depan, semua tentang harapan. Nggak ada yang nggak mau masa depannya cerah, itu saja. Kan cerah itu membahasakannya kan mudah saja ke warga, ke pemilih untuk disosialisasi begitu kan. Dan kalau di Inggris kan sekarang agak-agak nyambung. Cerah itu apa? Bright ya? Ya mungkin glowing. Agak pas juga glowing gitu ya. Tapi apa menurut Kang Bima Jabar masih kurang cerah sekarang Kang? Bisa lebih cerah. Pak Aher, Kang Emil, ini buat banyak prestasi lah di Jawa Barat.
kita hormat gitu ya. Yeah. Tapi dengan 50 juta penduduk, APBD provinsi yang lebih dari 35 triliun, semestinya kita bisa harusnya lebih dari ini ya. Dari ini. Iya. Cerah lagi ke depan. Iya. Tapi kan ya kita melihat masalahnya ternyata sama saja. Ini juga terkait postingan Kang Bima yang belum lama ini viral juga nih. Kang Bima kan sempat memposting kondisi sampah yang numpuk di Jalan Merdeka ya kalau nggak salah waktu itu. Iya. Kemudian carut marut PKL di stasiun ya, kawasan stasiun. Di Jabar juga kondisi seperti itu, Kang. Sampah segala macam. Ya. Kang Bima melihatnya seperti apa? Jadi begini, tantangan terbesar dari seorang pemimpin adalah memastikan keberlanjutan dan membangun sistem. Ya. 10 tahun di Bogor, saya fight ikhtiar membangun sistem. Tetapi sistem di Indonesia, di mana-mana, ini masih harus diawasi. Masih harus betul-betul dipastikan oleh pemimpinnya dengan cara turun langsung, hands on begitu ya. Yeah. Jadi kalau pemimpinnya itu nggak turun langsung, nggak hands on, apapun juga kemudian akan mundur begitu. Nah makanya di Kota Bogor ini saya ingatkan ke teman-teman, masuk ke PJ Wali Kota, ya jangan mundur, turun, lakukan hal-hal yang biasa dilakukan dulu. Patroli itu kemana sekarang? Oh dulu ada patroli. Dulu kan kita ada tim tangkas, sehari itu 2 kali. Oke. Saya nggak tahu itu kemana sekarang begitu ya. Jadi sistem yang sudah ada pastikan tetap berjalan, diawasi terus begitu. Nah di Jawa Barat pun sama, masalahnya sampah belum selesai. Iya. Di banyak tempat, Nambo juga belum selesai. Kemudian di Bandung juga belum selesai karena memang memerlukan pengawasan betul ya dari pemimpin untuk memastikan semua program itu berjalan. Iya. Artinya mungkin ini bisa Kang Bima bawa nanti kalau Kang Bima takdir menjawab Kang Bima harus memimpin Jabar begitu ya? Punya tim patroli seperti itu? Kan beda ya. Kalau provinsi itu kan kita memayungi kota kabupaten, memfasilitasi dan berdialog dengan kota kabupaten. Karena yang punya wilayah kan wali kota dan bupati, bukan gubernur. Tapi artinya bisa saja kan surat imbauan, surat edaran untuk tiap-tiap kepala daerah melakukan? Iya, nggak surat himbauan, surat edaran, harus duduk sama-sama. Oke. Gubernur duduk bersama wali kota bupati, bertanya masalah apa yang bisa dibantu provinsi, bertanya potensi apa yang bisa difasilitasi dengan anggaran provinsi dan dibantu oleh keuangan pusat, kan begitu. Iya. Kang, saya pengen kembali lagi, saya pengen menegaskan saja masalah sampah di Merdeka ya, itu beberapa bulan lalu lah kalau nggak salah, itu kan kabarnya sudah 15 hari itu sampah itu menumpuk gitu kan. Nah, menurut Kang Bima kan sebelumnya sudah melakukan dengan baik begitu, apa salahnya di mana? Tapi juga saya minta Kang Bima sampaikan solusinya harusnya seperti apa. Ini penegasan saja lagi. Selama 10 tahun jadi wali kota, selalu saja ada masalah di lapangan. Selalu ada. Ada sampah yang nggak terangkut karena ternyata armadanya waktu itu dibutuhkan di yang lain misalnya ya. Yeah. Kemudian ada juga tempat pembuangan sampah yang ditolak oleh warga sehingga warga membuang ke tempat yang lain. Kemudian ada juga waktu itu kasus pencemaran, ada orang yang buang limbah ke sungai. Yeah. Selalu saja ada sampah, transportasi dan lain-lain gitu ya. Kuncinya adalah kita bisa mendeteksi persoalan itu dan cepat langsung memberikan solusi. Karena ada masalah pasti ada solusinya. Oke. Jadi lurah itu melaporkan ke dinas merespon, dan jangan sampai kemudian masuk sampai wali kota. Kalau sampai wali kota berarti lurah nggak jalan ini, berkoordinasi dengan baik, ya, nggak jalan. Ya. Nah makanya hal seperti itu diatasi dengan apa? Dengan patroli. Jadi kalau patrolinya itu 2 kali, sekali pagi sekali sore, maka kan akan terbaca yang tidak terangkut itu. Begitu nggak keangkut, langsung cari solusinya dong. Oke. Ya kalau misalnya truknya rusak, ya dipastikan diperbaikinya berapa hari. Untuk sementara kan pinjam dulu. Pinjam ke? Wah bisa. Dulu ada mati listrik sehingga stasiun itu penumpang-penumpangnya numpuk. Oke. Gitu ya. Oke.
Saya ingat sekali, saya telepon teman-teman Kodim, Korem, Lanut ATS, pinjam dulu untuk mengangkut ya. Iya. Ya sekarang kan ada seperti itu, tinggal telepon, ya minta bantuan dulu sebentar. Sampai kapan Pak Wali? Ya sampai selesai diperbaiki. Kalau memang alasannya itu karena lagi diperbaiki ya. Iya. Nah, atau kalau alasannya misalnya ternyata nggak cukup, gitu. Kalau ternyata nggak cukup, oke, berarti harus pengadaan. Nah, gimana caranya? Jadi selalu ada solusi menurut saya selama pemimpin itu turun langsung di lapangan, koordinasi apa persoalan utamanya. Ya, kalau kami Kang di teman-teman di media mungkin paham apa ya kemarahan begitu ya Kang Bima, karena kita sudah berhasil meraih Adipura kan begitu. Juga usaha-usaha Kang Bima untuk menjaga ini semua tetap baik, terutama pengelolaan sampah. Tapi Kang Bima apa nggak takut nih posting-posting kayak gitu dianggap post power syndrome lah, apalah kayak gitu kan? Udah biasa. Dulu jadi wali kota aja dianggap ini, dianggap itu, dibilang wali konten. Nggak ada urusan. Saya cinta sama kota ini. Saya lakukan terbaik apapun demi kota ini. Sampahnya, angkotnya, semuanya. Ya, dan menurut saya mewakili banyak juga kegundahan warga yang ingin melihat sistem ini lebih baik. Jadi nggak usah takut ya, apapun itu risiko orang lah. Tapi emang belakangan banyak yang viral-viral Kang. Terakhir pemalakan di taman gitu oleh pengamen kayak dulu kan kita punya di taman itu yang Park Ranger ya. Apa nggak jalan lagi atau gimana kan? Ya pasti ada yang tidak jalan sistem untuk pengawasan itu. Satu. Terus ya dulu kan ada si Badra. Kalau dulu tuh dinas itu kan tahu kalau sampai ke saya itu nggak selesai, pasti saya akan tegur dan turun. Dan saya nggak melihat itu terjadi sekarang. Jadi sangat bisa dipahami kalau kemudian orang melihat kok sistemnya jadi mundur. Ya, kemana Pak PJ dan lain-lain, itu sangat bisa dipahami menurut saya. Oke. Kalau segitu cintanya Kang Bima dengan Kota Bogor, ini kan Kota Bogor juga akan menggelar pesta demokrasi juga nih, memilih calon pemimpinnya. Karakter seperti apa sih yang cocok buat Kota Bogor, Kang? Kang Bima kan selama 10 tahun ini banyak yang menganggap berhasil lah membawa perubahan. Seperti apa ke depannya harusnya pemimpin Kota Bogor ini? Nomor satu, responsif. Responsif? Ya, karena persoalan itu datang setiap hari dan kita harus selalu merespon itu dengan cepat gitu. Jadi nggak boleh tidur. Ya, saya sering bilang ya, beberapa kali pertemuan gitu kepada dinas-dinas, ini kalau kita tidur, seminggu aja semua tidur, itu sekeliling Istana Kebun Raya udah PKL semua. Iya. Jadi nomor satu, responsif apapun itu. Nah, nomor dua, pemimpin yang membuka partisipasi warga. Warga itu didengar, warga itu ya diajak bicara, diajak ngobrol, karena mereka tahu kok di lapangan seperti apa. Jadi 10 tahun itu kita berusaha keras gitu untuk membuat semua aparatur itu mau dengerin warga gitu. Saya tahu Anda sangat terbuka gitu ya, mempublikasi nomor HP Anda, WA Anda, menerima masukan langsung dari warga gitu. Saya sendiri juga sering, dan Anda mudah sekali dihubungin. Perlu nggak sih hal-hal seperti itu dilakukan di next kepemimpinan ini? Setiap pemimpin itu pasti punya caranya ya. Ada yang nggak keberatan dengan nomor pribadi seperti saya gitu. Ada juga yang memilih nomor pengaduan resmi, nggak apa-apa juga. Itu cara bisa terserah masing-masing pemimpin. Tapi yang penting responsif ya. Ada saluran. Nah, kalau saya itu membuka semua kanal. Japri langsung boleh, DM Instagram mangga, lewat ajudan silakan. Kadang-kadang ada lewat supir saya, kadang-kadang ada lewat tim saya, lewat kadis. Jadi banyak pintu. Jadi kalau misalnya ya saya 1-2 hari nggak bisa respon WA, bisa melambung lewat ajudan. Kalau bahkan saya bilang kalau ada yang darurat ya, kemudian saya lagi rapat gitu, kalau benar-benar ini ajudan bisa langsung lari ke saya. Jadi orang tahu tuh menghubungi Bima Arya untuk urusan-urusan yang urgent itu seperti apa. Nah, Kang Bima kan maju di Pilgub Jabar nih. Ya kita juga perlu tahu sesunda apa sih Kang Bima itu gitu kan. Orang hanya selama ini mengenal Kang Bima dari Bogor, dan untuk Bogor gitu. Oke lah, Bogor sudah selesai, tapi Jabar ini kan luas gitu loh. Kang Bima kenal nggak sih Jabar
secara umum gitu. Kang Bima tahu nggak sih kota-kota ini dan pengalaman riwayat hidup Kang Bima dengan Jabar seperti apa? Bapak saya lahir di Majalengka. Saya kepala kehutanan di Majalengka. Oke. Itu. Ibu saya lahir di Cipanas. Kakek dari ibu itu kepala rumah tangga istana di Cipanas. Oke. Waktu saya lahir di Bogor, tapi TK di Cirebon, pindah juga TK di Bandung. Di Cirebon. SD di Subang, SD di Karawang, SD di Cirebon, SD udah kemana-mana ya? Iya. Dan ketika kuliah di Bandung, mengajar di Bandung. Jadi ya seumur hidup saya di Jawa Barat kecuali 6 tahun di luar negeri, 4 tahun S3, 2 tahun S2. Sisanya ya di Jawa Barat semua. Iya. Dan ayah juga tokoh ini ya, nasional juga ya, beliau yang... Bapak itu dulu besar di Bogor, kemudian gaulnya di Bogor, kemudian juga ketika jadi polisi, ini mendirikan Paguyuban Bogor. Dulu ada Tante Yayu ya, Rahayu Effendi, ada Jenderal Sanusi, ada Sarlito Wirawan, itu tokoh-tokoh Bogor angkatan bapak saya, dulu membuat namanya Paguyuban Bogor. Itu buat kegiatan-kegiatan penghijauan, menanam kembali pohon kenari. Itu zaman ayah saya jadi ketua Paguyuban. Jadi cinta saya sama kota ini itu diasah, diajarkan, ditularkan oleh almarhum bapak saya Tony Sugiarto. Paguyuban Bogor itu sampai sekarang ada kan ya? Ya, kemudian kita reborn-kan gitu ya. Menjadi Paguyuban Bogor. Dulu namanya Paguyuban Bogoriensis. Zaman bapak saya jadi ketua. Tapi setelah nggak aktif, ya kita hidupkan lagi dengan nama Paguyuban Bogor. Masih ada sekarang. Kayaknya harus diaktifasi lagi. Iya, dan ayah itu pernah main film juga ya? Ya, dulu bapak itu ketika jadi komandan reserse di Bandung, ini menangkap satu penjahat ya, berdarah dingin namanya Mat Peci. Iya. Orang-orang Priangan tahu semua lah. Iya. Begal legendaris, bahasanya begitu ya? Nah, jadi ketika difilmkan, bapak memerankan diri sendiri sebagai Mayor Tony yang menangkap Mat Peci. Kang, kita kembali nih ke Pilgub ya. Tantangannya ini kan saya bacakan sedikit data nih Kang. Pemilih baru, Gen Z dan milenials nih itu ada tambahan nih untuk Jawa Barat, ada sekitar 1.200.000 gitu ya. Strategi Kang Bima untuk menyentuh mereka apa Kang? Apakah sudah cukup dengan apa yang Kang Bima selama ini lakukan di media sosial begitu? Ya, dua sih ya. Yang pertama, saya tuh kalau keluar kota dari dulu, dari zaman wali kota, itu pasti minta diatur waktu diskusi dengan komunitas. Ya, karena dari mereka itu ada aja perspektif-perspektif yang menarik, ada ide-ide begitu ya. Kayak munculnya si Rubo, maskot Bogor itu. Ya itu karena saya diskusi dialog dengan komunitas-komunitas di Bandung gitu. Jadi kemarin pun selama 2 bulan terakhir saya keliling itu pasti sempatkan diri untuk dengar Gen Z, Gen milenial juga untuk bicara. Nah, yang kedua ya harus diakui algoritma kekinian ini juga jembatan kita untuk bisa komunikasi dengan mereka. Jadi tagline Jabar Cerah ini kan juga cara kita untuk berbicara ke mereka, karena ini generasi skincare, ini generasi yang nomor satunya sandang, nomor 2-nya pangan, nomor 3-nya skincare gitu. Ya, semua peduli tentang kebersihan, kesehatan gitu ya, perawatan. Jadi salah satu cara berkomunikasi adalah dengan algoritma kekinian melalui sosmed, melalui TikTok, melalui IG, dan lain-lain. Tapi tentu tetap tidak cukup kalau hanya di media sosial Kang ya? Enggak, makanya ngobrol langsung penting. Logistiknya gimana Kang untuk di Pilgub Jabar ini? Ya seada-adanya aja. Ya alhamdulillah banyak juga yang tiba-tiba bilang, Kang, boleh nggak cetakin stiker? Kang, kita bantuin ya pasang spanduk kata baliho gitu ya. Agak banyak juga tuh gitu, Kang, saya bantuin ya kumpulin warga di sini gitu. Dengan keterbatasan logistik yang ada pada kita, bantuan dari sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara gitu kan di Jawa Barat nih, ya saudara kita di mana-mana. Tadi saya sebutin kan, Cirebon, Karawang, Subang, Megamendung, Bandung. Itu ditemuin lagi semua itu? Iya, jadi teman-teman masa kecil ini kontak-kontak lagi. Ada yang kemudian nyetakin spanduk, masangin spanduk gitu. Kang, tapi kita tidak bisa, Kang Bima tidak bisa menafikan artinya logistik, kos politik masih tinggi. Pasti, tapi kan ini fase yang berbeda ya. Kita belum mendapatkan dukungan resmi partai. Ini masih fase sosialisasi awal.
Jadi sangat berbeda kebutuhan logistiknya. Ya nggak sebesar kebutuhannya. Kalau nanti pasti. Artinya bisa lebih gila lagi nanti? Bukan lebih gila, lebih besar. Lebih besar. Oke. Kalau boleh kasih tahu kisaran gitu untuk pemilihan gubernur gitu. Nantilah kita hitung belakangan lah. Kalau ngitung sekarang pusing juga kita kan. Tapi puluhan miliar lah ya. Ini kita selesaikan dulu. Ya. Kemudian nanti setelah ya insya Allah dipercaya oleh partai secara resmi mendapatkan tiket, pasti semuanya akan dihitung. Tapi saya termasuk percaya ya dulu. Ini barangkali sudah saatnya saya cerita ya. Oke, boleh. Dulu itu ketika mau maju jadi wali kota Bogor, saya nggak punya uang juga. Dulu tuh ada 2013 ada mahaguru politik yang sangat kita kenal nanya ke saya, Anda punya berapa? Saya bilang ya nggak punya uang juga, saya tabungan paling cuma berapa puluh juta, kira-kira begitu kan. Wah, nggak bisa begitu. Bogor berapa DPT-nya? Ya sekitar 600-700 ribu gitu kan, 700 ribu. Ya kalikan aja 50 ribu katanya kan. Nah itu kebutuhannya. Wah gede banget bang, saya bilang gitu kan. Ya udah, Anda ada nggak gitu? Nggak ada gitu. Dia ketawa, ngetawain saya gitu kan. Nah tapi sejarah kemudian menunjukkan bahwa biaya yang saya keluarkan saat itu lebih rendah daripada kandidat-kandidat yang lain. Apa? Saya nggak sampai 10 waktu itu ya. 10 miliar? Kota Bogor? Kota Bogor. Bahkan ketika ya saya yakin kemudian ketika berbicara dengan kandidat lain ya itu bahkan lebih dari situ. Lebih ya? Bahkan periode kedua itu jauh di bawah itu. Nah, jadi saya percaya karena petahana Kang Bima ya. Ya. Saya percaya bahwa segalanya perlu logistik atau uang, tapi tidak segalanya ditentukan oleh uang. Iya. Gitu. Jadi ketika kita mulai duluan, ketika kita punya strategi yang tepat, itu bisa mengurangi angka-angka itu. Itu cost, Kang. Belum kita bicara money politik. Ini kita nggak bisa tutup mata juga ada kan praktik-praktik itu. 2 periode saya nggak pakai money politik. Periode kedua sebagai incumbent dengan keberhasilan program dan kedekatan dengan warga. Periode pertama dengan janji perubahan dan konsep yang ditawarkan. Nggak ada itu kita kasih amplop serangan fajar, 2 periode itu nggak bermain. Ya tapi ancaman itu nanti di Pilgub Jabar kan? Kita lihat saja nanti. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertahan dengan pola-pola yang tidak pragmatis. Kang Bima, kalau kembali lagi, kalau takdir menjawab, Kang Bima harus memimpin Jawa Barat. Ini kan banyak permasalahan kemarin yang di Bogor deh, saya ambil contoh yang di Bogor, yang Kang Bima mampu selesaikan seperti PPDB. Ini kan bahkan ini masalah nasional nih, Kang. Seperti apa, Kang? Saya akan mengusulkan supaya sistem zonasi dihentikan. Dihentikan? Se-ekstrim itu udah? Ya. Oke. Kita akan advokasi itu, sampaikan data-datanya kepada Presiden, kepada menteri-menteri terkait, bahwa selama infrastruktur sekolah kita belum merata, SD, SMP, SMA, dan juga selama sistem kependudukan kita ini masih sangat rawan untuk dimanipulasi, maka setiap tahun udah pasti hanya akan membuka praktek-praktek gratifikasi, korupsi, nggak bisa. Jadi diberesin dulu. Harusnya ada anggaran yang cukup dari provinsi, dibantu oleh pemerintah pusat, Kementerian PUPR atau pendidikan tinggi gitu ya, untuk memastikan jumlah sekolah itu seimbang dengan kebutuhan. Iya. Karena korbannya tahun ini ada lagi tuh korbannya. Jadi dan yang disayangkan kan korban anak-anak ya. Ya. Jadi satu, zonasi harus di stop, dihentikan, dan kedua, kewenangan harus dikembalikan lagi ke kota kabupaten untuk ngurus SMA dan SMK. Terlalu jauh rentangnya, sehingga kepala daerah itu wali kota bupati nggak bisa ngurusin SMA dan SMK. Itu yang Kang Bima rasakan kemarin ketika ngurusin PPDB. Selama 10 tahun itu yang kita rasakan, dan kasihan loh, setiap tahun ibu-ibu itu harus berjuang mencari uang untuk menyogok sana, menyogok sini, memasukkan ini itu supaya anaknya masuk sekolah yang layak. Masa seperti itu? Kemudian gimana anaknya gitu sekolah dengan diketahui oleh teman-temannya masuk melalui jalur yang nggak benar gitu. Ini nggak bagian yang baik dalam proses kita untuk melakukan edukasi. Jadi hentikan aja, moratorium aja, stop gitu ya? Stop dulu, ya. Oke. Satu lagi kemudian, saya ambil contoh lagi dari Bogor. Salah satu produk Kang Bima
yang juga oke lah, ini banyak diakui oleh masyarakat, bis kita. Ini kan bis kita ini rencananya tahun depan akan pengelolaannya dikembalikan ke Pemkot. Artinya Pemkot harus membiayai begitu Kang Bima. Tidak ada lagi APBN. Sanggup nggak nih Pemkot? Dan seperti apa? Bis kita itu contoh dari program kolaboratif. Jadi Pemkot membangun sistem dengan badan hukum. Ya. Kemudian dari badan hukum itu pengusaha-pengusaha bisa melakukan usaha untuk pengadaan armada bis. Ya. Kemudian Pemkot membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan untuk mengucurkan subsidi. Ya, agar supir itu digaji, agar ada biaya operasional gitu. Dan subsidi itu tentu bukan angka yang kecil ya, minimal 50 miliar gitu 1 tahun begitu. Nah, artinya untuk memastikan ini program berjalan, siapapun wali kotanya harus komunikasi dengan BPTJ, dengan Kementerian Perhubungan, dengan provinsi. Kebutuhan 1 tahun itu berapa sih? Untuk sekian koridor, untuk sekian bis begitu ya. Kita tanya lagi, kementerian ada uangnya berapa? Provinsi bisa ngucurin berapa? APBD kota berapa gitu. Jadi nggak bisa hanya dilihat bahwa pemerintah pusat nggak mampu. Oke, kota talangin, kan nggak begitu. Duduklah sama-sama, kebutuhannya berapa. Dan saya yakin pola ini harusnya juga bisa berlaku untuk 27 kota kabupaten. Harus jadi program prioritas untuk membangun transportasi masing-masing. Ya, dialokasikan saja dari provinsi untuk subsidi juga. Misalnya 1 tahun berapa? 10 miliar, 20 miliar misalnya, atau 30 miliar supaya serius begitu ya. Nah, kemudian dari kementerian juga berapa? Jadi ada share gitu loh. Jadi patungan kementerian, provinsi, APBD kota kabupaten, begitu caranya. Ini yang disebutkan kolaborasi. Ada swasta juga kan Kang, seharusnya kan? Oh iya, swasta juga investasi juga di situ untuk pengadaan bisnya misalnya. Atau jadi ruang-ruang iklan begitu kan bisa kan di bis kan? Bisa. Ya, tinggal dicek saja gitu. Halte-halte atau shelter itu kepemilikannya bagaimana gitu ya. Siapa yang bisa mengelola? Apakah oleh dinas? Apakah oleh BUMD? Ya, itu kan yang bisa disepakati. Ya, artinya kalau yang di Kota Bogor saja ada rencana mau diserahkan sepenuhnya ke Pemkot tanpa ada subsidi, bagaimana nih, terancam? Ya, kalau DPRD-nya menyepakati, artinya kucurannya besar. Itu sekitar bisa minimal 50 miliar setahun kan? Ya berarti apa? Berarti mengurangi alokasi untuk yang lain. Infrastruktur yang lain gitu. Menurut saya terlalu besar. Jadi harus dibagi bebannya dengan pemerintah provinsi. Iya. Ya, jangan sampai seperti Transpakuan begitu ya nasibnya, Kang? Iya. Oke, Kang Bima. Kemudian Kang Bima ini juga saya bacakan survei Litbang Kompas ya. Ini di Juni 2024. Ada resistensi lah orang untuk memilih Anda itu lumayan tinggi. Dan kalau kami coba bedah begitu, ada beberapa alasan. Saya coba tanyakan ke Kang Bima satu persatu poin-poinnya. Yang pertama adalah ini cukup menarik juga, di media sosial, contoh di Instagram, itu isu-isu negatif tentang Kabupaten Bogor itu selalu dikaitkan dengan Kang Bima gitu loh. Jadi seolah-olah Kang Bima itu dianggap mereka adalah ya wali kota kabupaten juga gitu, Bupati Bogor juga gitu. Bagaimana tanggapannya, Kang? Itulah yang terjadi selama 10 tahun. Kawin kontrak di puncak, kita yang salah. Kemudian kemacetan di Parung Panjang, jalan rusak Parung Panjang, kita disalahin. Terus ada sesuatu yang kotor gitu di Cibinong atau di Citerep. Anda yang saya disalahin juga gitu ya. Nggak apa-apa lah itu. Tapi Anda tanggapi, Kang Bima? Anda tanggapi, artinya Anda balas atau bagaimana? Ya kalau lagi ada waktu kita balas gitu. Tapi kalau enggak ya udahlah. Kadang-kadang itu lama-lama udah dijawabin sama orang-orang sendiri. Oh iya. Bukan nih wali kota begitu ya? Woi, salah server. Oh iya. Oke, menarik. Nah kemudian yang selanjutnya salah satu poin lainnya adalah yang Kang Bima memposting video sampah itu ya. Tapi tadi sudah terjawab bahwa ya memang itu rasa tanggung jawab Kang Bima begitu kan, yang sudah membereskan sampah segala macam di 10 tahun terakhir.
Tapi mungkin ada penegasan Kang, apakah itu hanya semata-mata gimmick atau memang itu pertanggungjawaban Kang Bima? Saya menjadi wali kota Bogor tidak untuk target politik, tapi untuk berbuat bagi kota yang sangat saya cintai. Ketika tidak menjadi wali kota, masa itu berhenti. Dimanapun saya, apapun saya nggak akan pernah berhenti untuk mencintai Bogor dengan cara saya, untuk ikut memperbaiki Bogor dengan cara saya, baik sebagai warga atau dalam posisi apapun. Dan saya nggak pusing orang mau bicara apa, ya kota-kota saya kok. Gitu. Dan saya bersama-sama dengan warga yang juga mencintai Bogor ini dengan caranya masing-masing. Ya dulu selama 10 tahun dengan tangan dan kebijakan. Ya kalau sekarang dengan lisan, dengan sumbangan, dengan gagasan lagi, gitu ya, dengan juga posting sesuatu, ya silakan orang menilai apapun. Ya, tetapi saya nggak akan pernah berhenti untuk mencintai Kota Bogor dengan cara saya. Atau itu juga salah satu alasan kenapa Kang Bima lebih memilih menyelesaikan masa jabatan dan nggak nyalek begitu? Oh iya, ya dulu kan. Tapi sempat kepikir nyalek? Bukan sempat kepikir. Partai sempat memerintahkan saya untuk maju. Tetapi saya sampaikan kepada partai, ya kalau maju caleg, saya harus mundur. Saya nggak mau. Saya harus menuntaskan sampai titik keringat penghabisan. Karena itu janji saya kepada warga Bogor. Ya, setelah itu mau kemana, ya biarlah nanti takdir yang berbicara. Kang Bima, ini terakhir ya, terkait resistensi tadi. Tapi kali ini saya hanya memberikan ruang ruang klarifikasi terkait isu yang mungkin selama ini tuh banyak jadi salah kaprah lah, katakan seperti itu, terkait dulu perseteruan Kang Bima dengan Habib Rizik Syihab. Itu seperti apa sih sebenarnya? Mangga saya sediakan ruang untuk klarifikasi, Kang. Yang salah dipahami oleh publik adalah bahwa wali kota melaporkan Habib Rizik Syihab. Yang terjadi dan faktanya adalah Satgas melaporkan Rumah Sakit Umi kepada kepolisian karena tidak kooperatif. Saat itu Satgas harus bekerja sama dengan semua rumah sakit. Bagaimana mungkin Satgas itu bisa menihilkan angka COVID kalau rumah sakit itu tidak menyampaikan data-data. Jadi insya Allah nggak ada faktor-faktor lain, apalagi politis, ya di balik langkah-langkah itu. Ya, tapi kemudian ditarik ke sana ke sini seolah-olah sangat politis begitu ya. Yang kita lakukan semata-mata adalah memastikan bahwa penanganan COVID itu berjalan sesuai dengan aturan dan mencegah semaksimal mungkin naiknya angka COVID yang saat itu sedang tidak terkendali dengan sangat tinggi sekali. Tidak ada niat sekecil apapun gitu untuk menzalimi gitu, atau melakukan hal-hal yang tidak baik ya kepada Habib. Tidak ada sama sekali. Artinya saya tegaskan lagi, artinya saat itu adalah kalau disebut perseteruan antara Satgas Covid yang saat itu dipimpin Kang Bima dengan RS Umi ya. Masalahnya yang subjeknya adalah Habib Rizik begitu ya. Jadi tidak ada hubungan dengan tidak ada hubungannya. Dan setelah itu kan kemudian bergulir proses hukum, proses mungkin ada nuansa politik di situ yang sudah di luar dari kendali kita. Saya sebagai wali kota dan teman-teman sebagai Satgas. Urusan kita saat itu adalah dengan RS Umi. Bahkan waktu itu kita sempat juga berkomunikasi dengan Rumah Sakit Umi, mengingatkan, dan Rumah Sakit Umi saat itu juga sudah minta maaf. Ada Kang Naja gitu ya, ada di RS Umi yang juga datang mengakui bahwa ada hal yang kurang dalam komunikasi dengan Satgas. Tapi ada komunikasi lagi dengan Habib Rizik setelah itu? Belum ada. Belum ada ya. Tapi Kang Bima tentu membuka insya ruang Allah. Kan? Ya namanya sesama Muslim, silaturahmi harus dijaga, dirawat, dan setiap saat insya Allah ya selalu terbuka dengan siapapun untuk silaturahmi, untuk tabayun, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah.
Siap. Kang, saya titip pesan nanti kalau Kang Bima ternyata ditakdirkan untuk memimpin Jawa Barat, program Bogorku Bersih bagus loh Kang. Itu bisa, bagaimana Jabar bisa bersih tuh? Ya saya percaya di balik meraih kembalinya Adipura itu karena Bogorku Bersih. Oke. Ya artinya kalau itu bisa diangkat di tingkat provinsi, dibuat program yang serupa, jaringan media, komunitas, aparat, pentahelix gitu, berlomba-lomba membersihkan semua RT RW-nya kan luar biasa se-Jawa Barat. Ya, sangat mungkin ya? Sangat mungkin ya. Jadi itu ajakan saya kepada teman-teman media untuk menjadikan program Jabarku Bersih. Baik, terinspirasi dari Bogorku Bersih. Mantap. Kang Bima, sehat selalu, sukses. Sama-sama. Langkahnya ke Pilgub Jabar. Terima kasih.